Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan kita, di channel Kunci Tips. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan sebarkan ya. Baik teman-teman, kali ini kita akan membuat tutorial mengenai info-info pendaftaran peserta didik baru untuk jenjang SMK dan SMA seprovinsi Riau. Dan semoga teman-teman yang mensubscribe channel ini kita doakan diterima di sekolah negeri, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, untuk para peserta didik yang akan mendaftar di SMA, SMK negeri atau madrasah aliyah negeri se-Kota Pekanbaru khususnya dan se-Provinsi Riau umumnya. Kali ini kita akan membuat tutorial atau petunjuk ya dari pemerintah Provinsi Riau khusus Dinas Pendidikan yang beralamat Jalan Cuk Nyadin nomor 3 Kota Pekanbaru, yaitu mengenai keputusan kepala dinas, yaitu petunjuk teknis ya. Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah menengah atas negeri atau SMAN dan sekolah menengah kejuruan negeri atau SMKN di Provinsi Riau tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Baik. Yang pertama yaitu berdasarkan peraturan Gubernur Riau ya tanggal 18 Maret 2022, peserta didik baru yang akan mendaftar di SMA negeri atau SMK negeri yaitu dilaksanakan oleh satuan yaitu terutama Dinas Pendidikan ya. Kita lanjut, ini sama kita filenya. Nanti file ini akan kita berikan di bawah deskripsi YouTube kita. Jadi teman-teman boleh baca itu untuk melihat kelanjutan dari penjelasan YouTube yang telah kita upload ini ya. Jadi sampai bawah terus kita baca ya, kita ambil yang pentingnya aja. Jadi ini sudah ditetapkan yaitu petunjuk teknis penerimaan peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas negeri atau SMAN dan juga SMK menengah kejuruan negeri atau SMKN di Provinsi Riau tahun 2022 sampai 2023. Baik, terus ya, diresmikan itu 10 Mei 2022 oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Dr. Haji Kamsol. Baik, terus kita baca ke bawah. Lanjut ya. Karena saya yakin teman-teman pasti lebih membutuhkan yang ini. Ya, yang pertama ruang lingkup yang diatur oleh petunjuk teknis PPDB. Yang pertama adalah penetapan zonasi, lalu penetapan daya tampung, sosialisasi penyelenggaraan, persyaratan peserta, dan lain-lain berikutnya. Oke. Kita lanjut, dan ini kayaknya untuk panitia penerimaan peserta didik ini. Kita lanjut. Oke, di sini dia cara penyelenggaraan itu dari mana biayanya, bagaimana kegiatannya ya. Ini apa yang harus dilakukan saat kegiatan. Yang pertama pastinya transparan, terbuka ya, akuntabel, yaitu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ya, baik prosedur dan maupun hasilnya. Ini dia penyelenggaraannya. Itu yang pertama radius jaraknya, yang terutama itu sekolah akan menerima yaitu yang terdekat dengan tempat tinggal ya, yaitu sekolah akan menerima calon peserta didik yang dekat dengan sekolah tersebut ya, yang terdekat dengan tempat tinggal peserta didik. Lalu yang kedua, kepala sekolah dengan hasil musyawarah MKKS ya, seluruh kepala sekolah, camat, lurah, RT RW di mana sekolah berada, yaitu dapat terlampir dapat melihat di aplikasi PPDB online ya. Pengumuman pada website Satuan Pendidikan. Websitenya nanti akan ada di dalam surat teknis ini. Lalu penetapan daya tampungnya seperti ini. Jika SMA satu kelas itu minimal 20, paling banyak 36. SMK paling sedikit 15, paling banyak 36, sama ya. Lalu berikutnya, ini dia yang paling penting. Teman-teman kalau untuk melihat website resmi
tentang PPDB tahun 2022 ini boleh buka di http:// www.disdik.riau.go.id ya, atau juga dapat dilihat di media cetak seperti koran, radio, dan televisi lokal seperti TVRI dan RTV khususnya. Baik, ini dia persyaratan untuk daftar di PPDB. Yang pertama ialah di sini diberikan peluang yaitu ijazah SMP ya. Dan juga jika ada yang ambil paket B. Lalu berikutnya buku rapor ya, yaitu dari semester 1 sampai semester 5 itu ya. Karena di SMP itu dia sampai semester 6. Tapi yang diambil dari semester 1 sampai semester 5, buku rapornya nanti difoto, dijadikan PDF. Lalu akte kelahirannya, batas usia paling tinggi itu 21 tahun. Jadi kalau ada anak SMP yang sudah melebihi 21, itu tandanya tidak diterima lagi di sekolah negeri ya. Jadi paling tinggi usia 21 tahun. Dan minimalnya nggak ada. Lalu berikutnya kartu keluarga ya. Paling singkat 1 tahun terakhir terhitung. Jadi kartu keluarga itu sudah diperbarui ya, paling singkat itu 31 Juli. Lalu berikutnya surat keterangan domisili itu dari RT RW yang diketahui oleh lurah atau pejabat yang berwenang di keadaan tersebut, di lingkungan peserta didik tersebut. Lalu jika ada peserta didik yang kurang mampu, boleh membawa surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh lurah setempat atau lurah peserta didik tersebut. Lalu jika peserta didik ini akan mendaftar, jika dia memiliki piagam sertifikat berprestasi, dia boleh maksudnya itu menambah untuk upload dokumennya itu ya di saat pendaftaran ini, seperti dia dapat ranking 1 sampai 10 ya, itu peringkat umum ya, umum nilai rapor 1 sampai 10 boleh dicantumkan nanti. Lalu di bidang akademik dan non akademik ya, seperti perlombaan KSN, KOSN, FLS2N, opsi, dan juga olahraga seperti di tingkat nasional ya, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau Kemendikbud di bidang seni, atau lebih bagus di tingkat internasional, nasional sendiri, provinsi atau kabupaten kota yang paling minimal. Dan untuk para penghafal Al-Quran ya, Masya Allah, dia boleh melampirkan sertifikat piagam tahfiz Qurannya minimal 3 juz yang telah dilegalisir dari LPTQ provinsi atau kabupaten kota. Dan nanti akan diisi dengan persyaratan keabsahan dokumen yang telah diupload sesuai dengan keaslinya menggunakan materai 10.000. Baik, dan juga untuk peserta didik yang memiliki surat keterangan anak kandung guru ya, emaknya bapaknya guru atau PNS ya, atau dia pun tidak PNS tapi dapat surat dari satuan pendidikan tempat sekolah dia mengajar. Lalu untuk SMK ada persyaratan khusus, yaitu nanti untuk SMK ini ditambah surat keterangan sehat untuk keteserapan tamatan atau praktek kerja industrinya. Lalu surat pernyataan tidak memiliki tato untuk pria dan wanita, dan tidak boleh memiliki tindik bagi pria, dan tidak boleh 2 tindik, maksudnya tidak boleh lebih 2 tindik bagi wanita. Baik, terusnya. Oke. Ini dia. Oke, ini jadwal pelaksanaan PPDB ya. Hari ini tanggal 21 ya. Sudah dibuka, yaitu pra pendaftaran atau seluruh peserta didik untuk mengupload dokumen-dokumen pribadinya. Dan juga sampai tanggal 27 sampai 1 Juli seluruh peserta didik SMA atau SMK akan mendaftar atau memilih sekolah untuk sekolah mereka belajar nanti ya, dipilih sekolahnya. Lalu 27 Juni sampai 1 Juli sekolah akan memverifikasi peserta didik ya. Di saat peserta didik mendaftar, di situ sekolah akan memverifikasi peserta didik yang akan masuk ke sekolah mereka. Lalu 4 sampai 5 Juli seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran. Dan 6 Juli pengumuman peserta didik
atau pengumuman peserta yang diterima di sekolah tersebut. Lalu tanggal 7, 8 sampai 11 Juli itu pendaftaran ulang di sekolah yang sudah menerima peserta didiknya. Misalnya Alul ya, Syahrul Ramadan diterima di satu sekolah SMK 2 atau SMK 5 Kota Pekanbaru, maka setelah diterima dia akan mendaftar lagi ke sekolah tersebut. Dan tanggal 15 Juli 2022 adalah hari pertama untuk seluruh peserta didik masuk sekolah atau mengenali lingkungan sekolahnya. Oke, pelaksanaan peserta didik baru ini untuk tahun pelajaran 2022 sampai 2023 diselenggarakan oleh setiap seluruh sekolah SMA dan SMK serentak di Provinsi Riau. Oke, jadi ini dia tata cara pendaftarannya ya. Pertama, melengkapi biodata calon peserta didik ya. Yang kedua, menginput koordinat rumah calon peserta didik, diinput nanti titik rumahnya. Lalu input nilai rapor semester dari 1 sampai 5 dan mengupload dokumen scan asli. Jadi di scan dokumen itu, di scan ya teman-teman ya, peserta didik di scan yang dipersyaratkan sesuai dengan jalur atau kelompok pendaftarannya. Seperti ijazah, jika belum punya ijazah, SKL, surat keterangan lulus, rapornya 1 sampai 5, semester 1 sampai 5 di scan. Surat KK, surat pernyataan keabsahan ya. Ini seperti surat tadi kita sudah ada kopi atau kita sudah cari seperti ini ya. Ini surat keabsahan dokumen ya. Ini namanya, nik pekerjaan, alamat tempat tinggal, nomor HP, lalu orang tua atau wali peserta didik ya. Dan juga di bawahnya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa semua dokumen ini diunggah sebagai persyaratan penerima peserta didik baru ya, tahun pelajarannya sesuai dengan dokumen yang aslinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar atau terbukti memalsukan dokumen, maka saya bertanggung jawab dan bersedia diproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Dan peserta didik baru yang diterima pada disebutkan namanya dicabut haknya sebagai peserta didik di sekolah tersebut. Maka akan diberikan materai 10.000. Jadi ini resmi, bukan main-main ya Pak. Untuk teman-teman yang ingin daftar, jadi ini bukan main-main. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai di seluruh persyaratan yang diupload untuk mendaftar di sekolah SMA SMK. Lalu berikutnya pendaftaran, jangan lupa ya, ini banyak nih surat peringkat dari sekolah, lalu pernyataan tidak bertindik atau tidak bertato, surat kesehatan juga perlu ya, serta piagam dan sertifikat, dan surat pindah jika orang tuanya berpindah ya. Pendaftaran PPDB ini itu dilaksanakan secara online, dan proses yang dirancang untuk memfasilitasi otomasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi berbasis waktu nyata melalui internet. Oke, khusus untuk daerah beririsan ya dengan kabupaten kota dan provinsi dapat melakukan pendaftaran pada sekolah. Oke, yaitu pertama jalur zonasi, jalur afirmasi. Yang kedua untuk SMK yaitu kelompok reguler dan afirmasi. Jadi untuk yang zonasi atau sekitar sekolah itu hanya untuk SMA aja, karena memang rata-rata SMA itu berserakan di sebuah kota. Kalau SMK ini jarang, jadi maka untuk SMK itu kelompok reguler dan kelompok afirmasi. Sedangkan kalau untuk SMA yaitu jalur zonasi dan afirmasi. Oke, lanjut ya. Yaitu peserta untuk SMA yaitu mengelalui jalur zonasi dan afirmasi, yaitu untuk SMA ini ya. Jadi banyak jalurnya. Pertama jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur pindahan orang tua. Untuk yang jika peserta dari luar pemeringkatan ya, jalur pilihan pertama seperti dari zonasi, maka dia boleh mengambil mendaftar kembali di jalur yang berbeda sebanyak 2 kali, seperti di sekolah yang sama atau di jalur sama di sekolah yang berbeda ya. Seperti kayak afirmasi ini dia bisa daftar di
sekolah yang berbeda dengan jalur afirmasi ini. Dan untuk SMK, yaitu dia hanya boleh daftar pada satu sekolah melalui kelompok tempatan, ya, atau kelompok afirmasi, kelompok reguler, dan kelompok perpindahan orang tua. Jika calon peserta didik keluar dari pemeringkatan kelompok pilihan pertama, maka dia dibolehkan kembali untuk mendaftar di kelompok yang berbeda sebanyak 2 kali di sekolah yang sama atau di kelompok yang sama di sekolah yang berbeda. Jadi calon peserta didik dapat memilih kompetensi keahlian yang ada pada satu sekolah itu hanya maksimal 3 jurusan, ya. Hanya boleh memilih 3 jurusan, tidak boleh lebih. Oke. Lalu calon peserta didik yang sudah mendaftar, ya, atau dalam ranking pada satuan pendidikan SMA tidak mendaftar di SMK. Jadi peserta yang sudah daftar di satu sekolah SMA maka tidak dapat mendaftar di SMK. Begitu sebaliknya. Peserta didik yang sudah daftar di SMK tidak dapat mendaftar di SMA. Waktu pendaftaran itu secara daring, ya, selama 24 jam. Dan juga selama masih berada dalam pemeringkatan sistem, calon peserta didik tidak bisa mengundurkan diri. Baik. Ini dah gambaran kira-kira penerimaannya. Ya, untuk ketentuan pendaftaran pertama yaitu seleksi untuk SMA, jalur zonasi atau zonasi ini tempat perkarangan sekolah, yaitu peserta didik yang berada dekat dengan sekolahnya hanya diterima lebih kurang 50% dari biaya tampung sekolah tersebut. Untuk afirmasi, yaitu untuk keluarga yang tidak mampu, ya, afirmasi ini untuk orang-orang yang maaf kata tidak mampu, itu daya tampungnya 15%, ya. Ada 15% yang akan ditampung oleh sekolah. Untuk perpindahan orang tuanya seperti orang tuanya TNI, ASN, Polri, BUMN, BUMD, yaitu sebanyak 5%. Anak-anak mereka akan ditampung di sebuah sekolah. Dan di jalur prestasi, ya, akan ditampung sebanyak lebih kurang 30%, yang mana 30% ini dibagi menjadi 15% yaitu untuk prestasi tingkat sekolah seperti juara 1 sampai ranking 10. Lalu prestasi akademik dan non akademik 10%, yaitu seperti lomba-lomba tingkat nasional, ya, negeri, nasional, internasional, ya. Dan untuk tahfiz Al-Quran yaitu yang ditampung hanya sebanyak 5%, ya. Ini banyak keterangan nih. Untuk yang hafal 3 juz sampai 6 juz hanya diterima 9 orang. Untuk yang hafal 7 juz sampai 10 juz akan diterima 10 orang. Untuk yang hafal 11 juz sampai 14 juz dihafal 11 orang. Sampai yang hafal 27 juz sampai 30 juz akan diterima 15 orang saja. Jadi kemungkinan setiap sekolah itu ada mungkin 15 orang hafiz Quran di sekolah tersebut yang hafal 30 juz, ya. Lalu ketentuan seleksi untuk SMK. Nah, ini yang pertama yaitu tempatan atau sepertinya zonasi tadi, ya. Itu 10% sekolah akan menampung peserta didik yang tinggal di sekolah tersebut. Lalu afirmasi yang tidak mampu yaitu 15%. Lalu untuk yang perpindahan hanya 5%, seperti orang tuanya TNI, ASN, Polri, sampai BUMN, BUMD, dengan bukti bahwasannya orang tua tersebut pindahan. Lalu kelompok reguler akan ditampung sebanyak 70%, ya, yaitu reguler ini bisa mendaftar dari kabupaten kota yang sama dengan satuan pendidikannya, bukan antar kabupaten kota, ya, atau provinsi. Dalam prestasi sebagai dimaksud nilai reguler ini sebanyak 50%, yaitu nilai rapor 1 sampai semester 5, ya. Prestasi akademik yang itu berarti dari 70% ini meliputi di dalamnya adalah jalur prestasi. Nah, jalur prestasi yang diterima itu 15%, ya, yaitu nilai rapor 1 sampai 5, prestasi akademik dan non akademik sama seperti tadi SMA SMK sama, ya, sampai kan 15 orang. Di sini untuk SMK ini yaitu juga ada seleksi tesnya, yaitu dan juga minatnya sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh sekolah, mana sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha atau profesi dilakukan oleh sekolah setelah tak pengumuman
penetapan calon siswa baru yang diterima. Jadi untuk SMK ini dia akan dites nanti ya, akan dites. Jadi para peserta didik boleh dipersiapkan untuk mendaftar ke satu buah jurusan, dipersiapkan untuk mengikuti tes tersebut. Penetapan ini akan diumumkan hasilnya di PPDB ya. Jadi untuk yang untuk zonasi ini syaratnya itu kakaknya itu harus 1 tahun tinggal di sekolah tersebut ya. Kakaknya itu harus 1 tahun sudah tinggal di sekitar sekolah tersebut ya. Dan untuk yang tidak mampu ini minimal kakaknya itu harus 1 tahun usianya, dia memang tidak mampu ya. Oke. Untuk perpindahan itu nilai rata-ratanya harus tinggi ya, yaitu semester 1 sampai semester 5, lalu surat tugas orang tuanya ya. Oke, mungkin itu dapat kami sampaikan ya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di komen di bawah, nanti kita akan menjawab pertanyaan dari peserta didik tersebut. Terima kasih, jangan lupa tekan like, subscribe channel ini, dan boleh disebarkan untuk teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya mengerti bagaimana pendaftaran peserta didik baru pada tahun 2022 sampai 2023 ini. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan komen, dan disebarkan. Terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf ya. Yang menyampaikan ini baik, yang mendengarkan juga baik, yang lebih baik yaitu yang mengamalkan agama. Betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.